Terkadang para pejuang tergesa ingin menyerang, padahal kekuatan belum siap. Ini bisa menyebabkan kekalahan. Oleh karena itu, fondasi akidah harus kuat sebagaimana Rasulullah berdakwah membangun kadar mujahirin selama 10 tahun. Ketika pohon membesar, maka tidak akan tumbang karena akarnya sudah kuat. Termasuk pula dalam sepak bola dan kehidupan, ketergesahan bisa menyebabkan kerugian. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ayat ini turun saat Nabi SAW tergesa-gesa menggerakkan lidahnya untuk menghafal wahyu Al-Quran. Belum selesai malaikat Jibril membacakan ayat, Nabi sudah membacanya seperti orang yang sedang diajak bicara dan sudah bisa menebak maksud pembicaraan yang berbicara. Saat orang yang sedang bicara itu berkata, besok kita akan berangkat. Belum selesai bicara, yang mendengarkan sudah berkata, besok kita akan berangkat ke Jayakarta. Nabi SAW melakukan hal tersebut karena takut tidak bisa menghafalkan Al-Quran dan keinginan yang kuat untuk menerima wahyu tersebut. Hal ini sangat menyulitkan beliau, maka dalam ayat ini Allah menegurnya, jangan tergesa-gesa menghafalkannya. Menyosong kemenangan dibutuhkan kualitas kader. Ketergesaan bisa mengurangi kualitas. Boleh jadi cepat hafal, tapi yang lalu apalagi inna alaina jam'ahu wa Qur'an, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Allah menegur ketergesaan Nabi SAW dan memberikan jaminan atas turunnya Al-Quran dengan sempurna tanpa ada yang luput, meskipun tanpa tergesa-gesa. Dengan jaminan ini maka dipastikan tidak ada lafaz atau makna Al-Quran yang tidak sampai kepada Nabi. Maka Nabi pun menjadi lega. Siapa lagi yang paling bisa dipercaya jaminannya selain pencipta alam semesta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggulah komando, jangan main serang sendiri, karena pimpinan lebih tahu kapan waktunya. Ya, itu kalau dalam sepak bola. Demikian juga dalam hafalan Al-Quran. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami setelah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Inilah prosedur yang tepat dalam proses turunnya wahyu. Malaikat Jibril membacakannya hingga selesai. Nabi SAW mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai, malaikat Jibril membacakan wahyu tersebut, baru Nabi membaca ulang dan menghafalkannya. Dengan cara seperti ini, maka Al-Quran lebih terjamin bisa utuh dan sempurna sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kalau saja Nabi SAW terus-terusan tergesa menghafalkannya, boleh jadi banyak ayat yang tidak sampai kepada Nabi SAW dengan sempurna. Summa inna alaina bayana. Kemudian sungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nabi Muhammad SAW hanya seperti corong yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Nabi Muhammad tidak mengarang, apalagi mengubah setiap wahyu yang disampaikan, baik dari segi penjelasan maupun lafaznya. Budaya insan itu tidak baik. Orang ingin meraih kesuksesan tanpa melalui proses, maka proses itu harus dilalui, maka hasilnya akan lebih berkualitas. Semua dijamin oleh Allah, asalkan manusia berdisiplin mengikuti petunjuknya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan ini. Sungguhnya yang mendorong mereka mendustakan hari kiamat, menentang wahyu kebenaran dan Al-Quran yang mulia yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, tiada lain karena tujuan mereka hanyalah kehidupan dunia yang segera, dan mereka sama sekali merupakan kehidupan akhirat. Janganlah tergesa atau tergiur pada sesuatu yang kelihatan lebih cepat dan mudah, padahal bisa membuat malapetaka. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk menyukai sesuatu yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah. Manusia mencintai kehidupan dunia. Dunia berasal dari bahasa Arab dana, yang artinya dekat. Jadi manusia senang pada sesuatu yang dekat. Janganlah berbuat demikian. Janganlah sampai kehidupan dunia ini menipu kita sehingga lupa akhirat. Kita berbuat sesuatu yang jangka pendek dan meninggalkan yang jangka panjang. Watadarunal akhirah, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ada manusia yang tidak peduli rencana jangka panjang. Ketika hidup ia tidak pernah berpikir tentang kehidupan akhirat. Yang penting sekarang senang.
Sudah, titik. Yang penting ketika di dunia hidup bisa senang, harta melimpah, istri cantik, poya-poya, tidak peduli jalan untuk mendapatkan itu semua merugikan orang lain atau tidak. Wujuhu yawma idzin nadirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Padahal di akhirat nanti orang yang tidak tergesa mengambil kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat, ia akan berseri-seri. Hatinya ridho sehingga menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan yang tiada tara. Boleh jadi saat di dunia ia harus hidup nestapa, tetapi ia tetap di jalan Allah, tidak mau berbuat dosa meskipun kesempatan ada. Mereka yang tergesa, yang beriman kepada hari akhir, yang tidak tergesa, yang beriman kepada hari akhir, tersenyum simpul karena merasa telah menang atas dirinya. Ia bisa membuktikan kepada siapa saja saat itu bahwa keyakinannya akan hari kiamat adalah benar. Ila rabbiha nadir, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat saat bulan sedang purnama. Lalu Nabi bersabda, Innakum tarawna ila rabbikum kama tarawna hadal qamar. Sungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Sesungguhnya seorang mukmin ketika melihat makhluk Allah, ia bisa melihat tanda-tanda keberadaan zat Allah, melihat matahari, bulan, gunung dan sebagainya. Mata jiwa bisa menembus melihat zat yang maha kuasa dan maha pencipta. Ini menimbulkan kerinduan akan bertemu dengan zat tersebut yang dicintai dan dirindukannya. Oleh karena itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika di surga nanti bisa melihat Tuhannya. Meski alam akhirat adalah alam berbeda dengan dunia. Mengenai seperti apa proses melihatnya, tentu ayat ini hanya untuk menggambarkan saja, karena hakikatnya hanya Allah yang tahu. Wujuhu yawma idzin basyirah, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Sebaliknya, dengan orang yang beriman adalah orang yang tergesa, orang yang menyukai kehidupan dunia dan tidak mempedulikan akhirat. Wajah mereka pada hari itu penuh penyesalan. Mereka bertemu dengan apa-apa yang telah mereka ketahui sebenarnya ketika di dunia, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Tadunnu ayyuf'ala biha fakir. Mereka yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Tadunnu di sini bermakna yakin, bukan mengira. Mujahid mengatakan bahwa fakir artinya kebinasaan. Qatadah mengatakan keburukan. Asy'adi mengatakan bahwa mereka merasa yakin pasti binasa. Ibnu Zaid mengatakan mereka merasa pasti bahwa dirinya masuk neraka. Peristiwa kiamat besar yang hancurkan alam semesta mungkin tidak semua manusia mengalaminya. Ada kiamat yang bisa terjadi kapan saja kepada semua orang. Apa itu? Kita simak pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.